Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini tanggal 7 Februari 2021, kita Gereja GKI Ngurah mengadakan kebaktian online. Pada pagi hari ini warta yang akan kami sampaikan yang pertama adalah ucapan terima kasih. Segenap majelis jemaat dan jemaat GKI Ngurah mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Gideon pada kebaktian umum online pada pagi hari ini. Yang kedua, persidangan majelis jemaat. Majelis jemaat akan mengadakan persidangan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 pukul 12 WIB. Yang ketiga, ucapan terima kasih. Majelis jemaat GKI Ngurah mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat dan simpatisan GKI Ngurah yang sudah ikut berpartisipasi dalam dukungan dana untuk pengadaan mixer gereja dan sekarang sudah terbeli. Semoga dapat memperlancar kegiatan pelayanan di GKI Ngurah ke depan. Yang ketiga, pemberitahuan masa pelayanan Penatua Zeta Dahana. Berdasarkan persidangan Majelis Jemaat GKI Ngurah yang dihadiri para pelawat dari BPMK GKI Klasis Bojonegoro dan BPMSW GKI SW Jatim, kami menyampaikan bahwa proses kependetaan Penatua Zeta Dahana di GKI Ngurah tidak dilanjutkan sejak hari Kamis 14 Januari 2021. Kami percaya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik untuk Penatua Zeta Dahana dimanapun kelak Tuhan menempatkan pelayanannya. Majelis jemaat dan anggota jemaat serta simpatisan GKI Ngurah menyampaikan terima kasih atas kerjasama pelayanan selama ini yang sudah terjalin. Selanjutnya, untuk persembahan Bapak Ibu bisa dimasukkan ke amplop dan diberi tanggal dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak surat yang berada di depan gereja. Dan dimohon untuk Bapak Ibu Jemaat GKI Ngurah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan melakukan 3M. Sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama untuk bangkit berdiri, kita bersama datang kepada Tuhan dengan memujikan Kidung Jemaat 353 baitnya yang keempat. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan Yeah.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama mengakui bahwa Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan bagi kita. Tuhan beserta saudara. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman Tuhan. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mari jemaat kita bersama menyambut dengan pujian NKB 202, Genta Injil Bergaul. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Mari kita mengaku dosa kita secara pribadi terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami, umat-Mu yang berdosa. Kami masih sering, Tuhan, jatuh ke dalam dosa kembali. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau ajarkan kami. Setelah Engkau mengampuni kami dapat hidup. Semakin hari, semakin membenci dosa. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami. Yang kami hanya panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari bagi kita yang telah mengaku dosa dan percaya kepada Tuhan, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yesaya 1 ayatnya yang ke-16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak-hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara,
Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kita selalu memegang firman-Nya di saat duka, di saat senang. Dan biarlah kita senantiasa menyerahkan hati dan percaya kita padanya. Firman-Mu ku pegang selalu. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersyukur Tuhan menganugerahkan kepada kami satu kesempatan yang indah bagi kami untuk kami belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang senantiasa menolong kami, Roh-Mu yang kudus kiranya menaungi kami, supaya kami mampu untuk memahami dan juga mampu melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup sehari-hari, sehingga setiap realitas hidup kami adalah pewartaan kabar baik atau Injil itu. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan yang menolong kami. Juga hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk berbicara, Tuhan juga yang mengurapi supaya setiap perkataannya boleh membangun, menguatkan, dan meneguhkan serta menghiburkan. Karena itu, kiranya Roh-Mu yang kudus yang melingkupinya. Kami menaikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita akan mendasarkan renungan kita dari firman Tuhan, Markus pasal 1 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-39. Demikian firman Tuhan, Markus 1 ayat 29 sampai 39.
Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarnya, terlebih yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur kalau masih diberi ruang, diberi waktu oleh Tuhan. Kita tahu bahwa ruang dan waktu yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita, Tuhan punya maksud, Tuhan punya harapan. Ada misi yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu bagaimana kita harus memaknai setiap ruang dan waktu itu dengan tindakan-tindakan, dengan perkataan-perkataan yang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi ini. Itulah sebabnya menjadi sangat penting bagi kita saat ini diajak untuk merenungkan kembali tentang kehadiran kita, tentang keberadaan kita dalam ruang dan waktu yang masih Tuhan anugerahkan. Sebagaimana kalau kita membaca di dalam Matius pasal 6, Matius pasalnya yang ke-6, saya akan bacakan ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Itulah misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Itulah maksud yang Tuhan berikan kepada kita saat kita masih diberi ruang dan diberi waktu oleh Tuhan, yaitu bagaimana kita menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dalam dunia ini, dalam atau lewat setiap realitas kehidupan kita, baik dalam perkataan-perkataan kita ataupun dalam karya-karya kita bersama.
Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia berkarya dalam setiap ruang dan waktu yang ada. Lihatlah dalam bacaan kita tadi, di Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39, kita melihat bagaimana Yesus berkarya. Pada siang hari kita lihat di situ. Pada siang hari Yesus berkarya menyembuhkan ibu mertua Petrus. Jadi ia menyembuhkan ibu mertua Petrus. Ia melawat orang yang sakit. Ia mengunjungi orang yang sakit. Ia melakukan tindakan untuk orang yang sakit. Dan sesudah matahari terbenam, bahwa Yesus masih terus berkarya. Ia menyembuhkan banyak orang sakit dan kerasukan setan. Tidak hanya berhenti di situ. Hari berikutnya, Tuhan Yesus mengawali karyanya dengan pagi-pagi benar. Pada subuh, kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, pada subuh itu, Yesus berdoa. Dan siang harinya, Yesus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat dan mengusir setan-setan. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita pelajari lewat karya-karya Yesus ini? Bahwa ibadah yang sejati itu adalah ketika yang kita dengar, yang kita ucapkan, itu terrealisasi dalam hidup sehari-hari. Ibadah di rumah, ibadah di gereja, tidak boleh hanya berhenti di sini, tidak boleh hanya berhenti di situ. Ibadah di rumah ibadat, ya, ibadah di gereja, di gedung gereja ini tidak boleh berhenti hanya di situ. Lewat karya-karya Yesus ini kita boleh belajar. Ibadah itu harus dilanjutkan dalam ibadah, dalam karya-karya yang nyata, baik itu dalam keluarga, dalam gereja, ataupun dalam lingkup yang lebih luas, yaitu dalam kehidupan bermasyarakat. Saudara-saudara, Yesus mengajari kita bahwa di sini kita melihat Yesus tidak memisahkan antara perkataan dan perbuatan. Bagi Yesus, perkataan dan nasihat itu harus dinyatakan dalam tindakan. Jadi kalau kita belajar dari perikop kita ini, kita melihat, dan itulah ibadah yang sejati. Yang kita dengar, yang kita ucapkan, itu yang kita realisasikan di dalam hidup sehari-hari. Ibadah di rumah ibadah ini, ibadah di gereja ini tidak boleh hanya berhenti di situ, harus dilanjutkan dalam ibadah, dalam karya-karya yang nyata dalam keluarga, dalam gereja, dan dalam masyarakat. Jadi di sini kita boleh belajar dari Yesus bagaimana Yesus tidak memisahkan antara perkataan dan perbuatan. Artinya apa? Bahwa apa yang kita katakan, apa yang dinasihatkan harus dinyatakan dalam tindakan-tindakan sehari-hari. Saudara-saudara, hal yang kedua, bahwa kita boleh belajar dari peristiwa ini, Yesus tidak memisahkan jiwa dan tubuh. Yesus melakukan pemulihan secara utuh. Yesus tidak hanya berbicara soal keselamatan jiwa-jiwa, tapi Yesus juga memulihkan secara jasmani. Pelayanan Yesus adalah pelayanan yang utuh, menyangkut tubuh dan menyangkut roh, menyangkut jiwa dan menyangkut hal-hal yang bersifat jasmani. Yesus melayani, Yesus memulihkan secara utuh. Juga di sini kita boleh belajar, Yesus tidak memisahkan dunia ini dan surga. Kerajaan Allah tidak memisahkan kehidupan dalam dunia ini dan dalam surgawi. Artinya apa? Artinya bahwa
karya-karya kita di dalam dunia ini sebagai perwujudan dari kehadiran kerajaan Allah. Itu sebabnya setiap perkataan, setiap perbuatan kita harus menunjukkan tentang tanda-tanda kerajaan Allah. Kalau hari ini kita menggumulkan tema berkaitan dengan memberitakan kabar baik atau Injil, maka kita boleh belajar dari apa yang Yesus ajarkan di sini. Bahwa kesejatian dalam ibadah itu tidak terbatas hanya pada lingkup ruang ibadah, tetapi justru harus terrealisasi dalam setiap kehidupan sehari-hari. Baik itu di dalam keluarga, di dalam gereja, dan dalam masyarakat. Kita juga boleh belajar dalam perikop ini lewat orang-orang yang telah dipulihkan oleh Yesus. Perempuan, ibu mertua Petrus misalnya, bahwa setelah ia dipulihkan, setelah ia dibangunkan dari sakitnya, setelah ia secara utuh disembuhkan oleh Yesus, pemulihan itu membuat perempuan ini mampu bertindak dengan baik. Ia melayani Yesus dan murid-muridnya dan orang-orang lain. Bahwa sebagai respon atas karya-karya Tuhan, perempuan ini memberikan hidupnya untuk melayani. Juga murid-murid. Kalau saudara lihat, di dalam Markus pasal 1, mulai ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20, di sana kita tahu bahwa murid-murid ikut pelayanan Yesus sekalipun mereka baru kenal. Artinya apa? Bahwa sebagai murid ia belum terlalu lama. Itu saudara bisa membaca di dalam Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Tetapi mereka ketika melihat karya-karya layanan Yesus, mendorong mereka, menginspirasi mereka untuk ikut terlibat dalam pelayanan Yesus, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, kesembuhan dari sakit, kemudian kelepasan dari kuasa-kuasa setan, pemulihan dari berbagai macam penyakit. Itu adalah tanda-tanda kerajaan Allah telah hadir dan murid-murid ikut serta di dalamnya. Jadi kita boleh belajar dari murid-murid, dari perempuan yang disembuhkan oleh Yesus. Pelayanan mereka itu sebagai respon atas karya Tuhan Yesus Kristus. Kita, saudara-saudara, sebagai umat, kita juga memperoleh karya layanan Yesus itu. Dan puncak karya layanan Yesus yang dianugerahkan kepada kita adalah saat ia memberikan nyawanya di atas kayu salib, sehingga hidup kita dimenangkan dari belenggu maut, kuasa maut. Itulah sebabnya kita yang hidup pada zaman ini juga dipanggil untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, memberitakan kabar baik kepada dunia ini, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, sebagaimana doa kita setiap hari Minggu. Dalam Matius pasal 6, ayatnya yang ke-10 yang sudah saya bacakan tadi, bagaimana kita bertanggung jawab, kita punya tugas, kita punya misi kepada dunia ini, bagaimana menghadirkan kerajaan Allah itu di dalam kehidupan dunia ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jemaat Tuhan yang terkasih, merealisasikan yang kita ucapkan dan yang kita dengar dalam realitas hidup sehari-hari, itulah panggilan kita, itulah memberitakan Injil, itulah memberitakan kabar baik, itulah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Di dalam keluarga, kita dipanggil untuk menjadi suami yang baik, suami yang setia, istri yang juga setia, yang menjaga kekudusan hidupnya.
Suami istri dipanggil untuk saling mengasihi, bukan saling melukai dan saling menyakiti. Ketika kita sebagai suami istri, kita saling setia, kita menjaga kekudusan hidup kita, disitulah kita telah memberitakan kabar baik. Saat para tetangga kita, saat para suami istri yang ada di sekitar kita, di sekitar rumah kita, di sekitar keluarga kita, melihat kehidupan kita yang saling setia, yang saling menjaga kekudusan hidup, maka mereka akan belajar bagaimana harus memaknai dirinya sebagai suami atau istri lewat kehidupan kita. Itulah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, di mana ada banyak orang melakukan pengkhianatan terhadap kesetiaannya kepada suami atau istrinya. Lewat kehidupan kita, mereka menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Di dalam keluarga, kita sebagai orang tua misalnya, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah kelelahan kita, di tengah-tengah perjuangan kita untuk mencari nafkah bagi keluarga, maka kita tidak melupakan tanggung jawab kita dalam pendidikan anak-anak. Bagaimana anak-anak kita bimbing, kita didik, kita arahkan dengan baik. Di tengah-tengah kelelahan kita, kita masih peduli dengan mereka. Dan ketika kita melakukan itu, anak-anak tumbuh dengan baik, maka disitulah kita memberitakan kabar baik. Memberitakan tanda-tanda kerajaan Allah. Ketika kita sebagai anak di dalam keluarga, dan ketika kita menghadirkan sebagai anak-anak yang takut kepada Tuhan, anak-anak yang hidupnya baik, anak-anak yang tumbuh dengan baik, anak-anak yang bertanggung jawab, disitulah kita sebagai anak menjadi inspirasi bagi banyak anak di sekitar kita. Bagaimana harus memaknai kehidupannya di dalam keluarga. Dan itu bisa kita kembangkan dalam kehidupan kita bergereja, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, bagaimana tanda-tanda kerajaan Allah itu kita hadirkan. Memulihkan, menyembuhkan kehidupan ini secara utuh. Di tengah-tengah ada banyak orang yang saling melukai, kita dipanggil untuk saling menyembuhkan. Kita dipanggil untuk membalut yang terluka. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa memberitakan Injil itu tidak harus lalu kita pergi jauh ke pulau yang terpencil. Memberitakan kabar baik itu tidak harus kita pergi ke tengah-tengah situasi yang sulit, tidak. Memberitakan Injil itu kita bisa mulai dari lingkup yang paling kecil, keluarga kita. Saat kehadiran kita menjadi bagian yang menguatkan, saat kehadiran kita menjadi bagian yang meneguhkan bagi keluarga yang lain, saat kehadiran kita menghibur bagi anggota keluarga yang lain, disitulah pemberitaan kabar baik itu sudah kita nyatakan. Jadi menjadi penginjil itu tidak harus pergi ke pulau tertentu, tidak, atau pergi ke negara tertentu, tidak. Pekabaran Injil itu kita bisa mulai dari lingkup yang paling kecil, keluarga. Kita bisa meluas dalam gereja, di dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Menjadi pekabar Injil, menjadi pewarta kabar baik itu tidak harus menjadi seorang pendeta. Tapi lewat panggilan kita, kita bisa menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Lewat bisnis kita, lewat tanggung jawab kita, entah sebagai manajer, entah sebagai direktur, sebagai marketing, maka kita menjadi bagian dari misi yang Tuhan kerjakan, yaitu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Jadi menjadi pekabar Injil itu tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi tenaga misionaris tertentu, tapi setiap panggilan hidup kita sebagai guru, sebagai pendeta, sebagai siswa, sebagai orang tua dan lain sebagainya. Setiap panggilan itu
bisa kita maknai untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, memulihkan, menyembuhkan kehidupan secara utuh, itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan itulah misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Di masa pandemik ini, ada banyak ketimpangan, ada banyak hal yang perlu dipulihkan. Kita dipanggil untuk hadir di sana. Menjadikan situasi dunia ini menjadi lebih baik. Menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dalam dunia ini. Dan itulah pewartaan Injil yang bisa kita mulai dari keluarga kita, dari gereja kita, dari pekerjaan kita, bisnis kita, dari kehidupan masyarakat kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan memperbaharui keyakinan kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat kita bersama naikkan doa syafaat kita yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan jika hari ini kami dapat beribadah bersama-sama sebagai keluarga GKI Ngurah walaupun melalui ibadah virtual. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Di tengah panasnya politik dunia, Tuhan, biarlah Tuhan Engkau pakai pemimpin-pemimpin di negara kami, supaya mereka Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk mengelola bangsa Indonesia dan menyatakan kasih Tuhan melalui setiap hal yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami juga berdoa untuk konflik di negara Myanmar, biarlah Tuhan yang akan campur tangan dan juga Engkau beri kebijakan bagi bangsa Indonesia untuk mengambil tindakan yang tepat dalam diplomasi yang ada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKI Ngurah, di mana tempat kami bertumbuh, biarlah Tuhan Kau berkati setiap majelis jemaat yang ada dalam mengelola gereja kami, biarlah Kau beri mereka hikmat dalam mengelola setiap program, supaya Tuhan gereja kami dapat semakin bertumbuh dan menjadi terang bagi lingkungan di sekitar gereja juga. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan Penatua Seta selanjutnya. Biarlah Tuhan di tempat yang baru, dimanapun Tuhan akan menempatkan dia, kami percaya Tuhan punya rencana yang paling baik. Dan Tuhan sendiri yang akan menuntun perjalanan hidup Penatua Seta dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan untuk pandemi COVID yang masih ada. Biarlah Tuhan dalam perjalanan vaksinasi di negara kami, Engkau akan beserta dalam setiap prosesnya, supaya usaha kami ini berhasil, dan biarlah kehendak-Mu nyata bagi bangsa kami Indonesia ini. Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan menjawab setiap pergumulan kami satu persatu. Biarlah Tuhan yang akan membentuk kami satu persatu, dan biarlah setiap kami dapat merasakan kasih-Mu di dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dan biarlah Tuhan doa ini akan kami naikkan bersama doa yang Kau ajarkan demikian. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita haturkan persembahan dengan mengingat hal ini. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Mari Bapak Ibu dengan bangkit berdiri kita akan memuji dari NKB 199 bait yang pertama. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami hari lepas hari. Tuhan, Engkau selalu melindungi kami, menyertai kami di dalam setiap hal. Tuhan, berkatilah, kuduskanlah persembahan kami ini Tuhan. Layakkanlah di hadapan-Mu agar persembahan kami ini Tuhan boleh berguna di dalam pelebaran-Mu di tempat ini di GKI Ngurah. Berkati juga Tuhan orang-orang yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat, biarlah kita menjadi pengabdi Tuhan yang selalu mengabdi tanpa pamrih dengan hati teguh, tulus. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan kita dari NKB 210, Kuutus Kau. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi. Mari kita nyanyikan bait yang kelima, Kuutus Kau mencari sesama. Mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus Kau mengiring langkahku. Jemaat, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya kita oleh kekuatan Roh Kudus
berlimpah-limpah dalam pengharapan.